Oke. Oke Bu, kita masuk ke dalam pendampingan ya, bagian inti pendampingan. Saya mau informasikan untuk materi kita hari ini adalah diskusi hasil lokakarya 5 kemarin ya, yang refleksi juga, kemudian modul 31 tentang pemetaan sumber daya, kemudian bagaimana nih hasilnya nih sudah terhadap pembelajaran, apa efeknya, kemudian refleksinya, kemudian refleksi capaian kompetensi ya di bulan kelima ya. Kemarin ada 3 kompetensi ya, guru sebagai untuk memimpin pembelajaran, yang kedua mampu mengendalikan diri dan orang lain ya, kemudian yang ketiga itu guru apa? Lupa sih. Iya, jadi kompetensinya ya mengendalikan diri dan orang lain. Iya, manajemen. Gitu ya. Iya. Jadi yang tiga itu kenapa itu kalau bisa memang harus dikuasai, karena itulah kompetensi kita guru penggerak ini sebenarnya. Yang tiga itu. Gitu. Kalau itu sudah kita lihat nih dari bulan ke bulan, kita sudah berada di posisi yang mana nih di antara yang tiga itu. Gitu ya. Oke. Kita akan masuk ke dalam yang pertama itu tentang pemetaan sumber daya ya, tentang pemetaan sumber daya. Apa yang Ibu Ika temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Ada hal yang menarik dan khusus yang ditemukan? Jadi kalau di sumber daya itu 72 aset yang ada kita gali ya di sekolah kita, khususnya di SMA 2017 ini, yang saya melihat hampir semua aset itu sudah dimanfaatkan ya, digunakan. Tapi dalam sumber daya manusia dan aset itu saya melihat masih ada yang perlu saya tingkatkan lagi. Itulah dia hal yang baru yang saya dapatkan, ternyata peningkatan pengembangan literasi sekolah itu masih bisa kita kembangkan. Karena saya merencanakan, memprogramkan, membuat peningkatan pengembangan literasi sekolah. Itu. Apa yang hal yang menarik Ibu lihat ketika melakukan pemetaan ini? Yang sangat menarik tentunya karena makin jelas dia aset sekolah itu makin jelas kemana arahnya dan sejauh mana pencapaiannya itu semakin kelihatan jelas gitu kan. Kemudian kita bisa melihat seperti ini, kita lihat oh iya dari sisi SDM ini saya masih bisa lakukan peningkatan gitu kan, terutama dalam meningkatkan kan kalau kita sudah melakukan pengembangan kemampuan literasi ini secara umum itu anak-anak nanti akan lebih terbuka ya, terbuka wawasannya, dan di situ akan lebih nampak jelas potensi diri dia, arahannya gitu. Itu kan suatu hal yang selama ini kita lupakan gitu ya. Jadi makin jelas nih apa sih yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan akhirnya memang keberpihakan pada anak akhirnya. Apa nih yang bisa kita gunakan sih gitu ya? Iya, itulah dia. Makanya kita langsung berfokus bagaimana meningkatkan pengembangan literasi di sekolah yang nantinya akan kita terapkan dalam kurikulum. Perubahan apa sih yang Ibu harapkan terjadi di lingkungan sekolah setelah Bu Ika mengetahui sumber daya yang ada? Ya, yang saya impikan itu nanti setelah kita lakukan peningkatan pengembangan literasi sekolah, itu murid-murid saya itu salah satunya begini, yang mudah untuk merangkum dari apa yang dia baca. Itu satu, itu yang sederhananya ya. Tapi selanjutnya dia cepat mengambil semua pelajaran dari peristiwa yang ada. Kenapa? Karena dia akan belajar menuliskannya, gitu kan? Setiap kali kita menuliskan itu makin cepat terasa ya diri kita pembelajaran itu. Kemudian anak-anak ini kan lebih banyak nih membaca sesuai dengan hobi dia. Dia apresiasikan. Nah, dari mana? Dengan hobi dia, apakah menulis cerpen, apakah menulis opini atau apa, gitu kan? Jadi itu menurut saya suatu hal yang luar biasa yang bisa dimunculkan dari aset sekolah kita di. Dan
saya bukan bekerja sendiri, ada kan? harus dibantu, Berkolaborasi, kan? kolaborasi, kompetisi bagus tapi kolaborasi jauh lebih baik. Iya. Itu harus dipegang Itu oleh sudah pemerintah. dari perjuangan kita. Iya, Kan? Oke, bagaimana Bu Ika mewujudkan perubahan tersebut? Ya, seperti pertama kan saya sudah buat perencanaan nih, sudah buat perencanaan, sudah saya buatkan tuliskan programnya, dan kita selanjutnya akan melakukan aksi, yaitu ini memang karena masih pembelajaran kita daring, kita hanya memanggil beberapa perwakilan, ya, pembawa untuk kita tanyakan keinginan mereka itu dalam mengisi pojok literasi dalam EDULOG yang akan kita terbitkan di edisi kedua. Mudah-mudahan nanti Doakan lah, mudah-mudahan realnya terlaksana. Iya. Saya mimpikan kali itu, jadi nanti saya ingin tayangkan inilah enggak sia-sia loh pemerintah juga. Iya. Gitu kan. Jadi ada ini ya. Walaupun kami belum dihargai apa-apa, kami sudah membuat yang banyak gitu kan. Nggak lihat dedikasi pendidikan yang luar biasa. Ya, kalau Ya. saya malah berasa gitu, tuh aku kalau ngambil sebelum kaliannya mahal gitu Ya. ya. Belum tentu lagi seserius Iya. itu, ada yang memperhatikan, Iya, ada fasilitator yang Dampingi, ada yang ya. mendampingi begini. Ya, terima kasih lah ya pihak pemerintah ya. Oke, bagaimana Bu Ika menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah? Nah, pemetaan sudah saya buat. Saya fokus kemana? Ke aset, modal aset SDM itu juga yang kami utamakan. Kemudian modal aset SDM ini kita kasih kesempatan yang mereka dalam mengembangkan kemampuan literasi mendatangnya. Tentu nanti ada pendampingan yang kita buat, bagaimana mereka lakukan. Mungkin nanti ada beberapa guru yang menjadi editing kegiatan mereka, tulisan-tulisan mereka. Dan itu nanti akan kita masukkan ke kegiatan kita. Masih sebagai itu Fokus ke aset SDM sekarang ya, karena Iya. saya lihat secara sarkas sudah Iya, oleh udah, sekolah ya. Oh. Ini juga udah mau masuk, udah dicek juga lapangannya bersih. Makanya saya bilang tadi, tujuh modal aset itu sebenarnya sudah dibuat di sekolah ini. Gitu. Cuman saya meliriknya yang aset SDM itu masih bisa kita tingkatkan. Gitu. Tinggal saat aset hiburan perlu itu dipikirkan supaya kita Apa hiburan? Iya. Itu aset itu. Hiburannya cuma apa itu Bunda? Olahraga ada tuh. Mungkin ke guru anak-anak gitu. Jadi ada Kebetulan kalau Pak Mungkarin tahu di sini ya, kalau yang edukasi, kalau kegiatan dulu, nah kami kasih kebebasan tuh di lapangan. nanti mau pikirkan juga. Jadi selain yang serius-serius juga, jadi kadang-kadang kan guru ini pun sama dengan kita loka karya. Kenapa bukan hanya materinya kan sebenarnya yang ditunggu di loka karya, tapi kebersamaan terus Dan seru-seruan. kami di sini Bunda, itu kami melakukan pada saat hari dulu. Nah saya sering ngasih masukan sama sama kesiswaan. Kalau kegiatan-kegiatan itu, yuk kita lakukan memang kegiatan-kegiatan, tapi yang memang benar-benar bermanfaat dan menghargai seorang guru, gitu kan. Nah, jadi kalau dulu itu ada kegiatan-kegiatan yang saya rasa itu melecehkan guru malah, gitu. Jadi kita ganti, gitu. Tapi yang jelas cara hiburan juga, jadi benar-benar Ya, hiburan bernyanyi rame-rame ya, hiburan bukan joget-joget di Iya. situ. Tapi dia nggak melecehkan guru. Tapi kalau yang semacam ada kegiatan, ada lah yang jangan dihindari lah itu gitu. Nah sekarang ini zaman dia potret Ah, posting viral iya. gitu ya. Oke, tetap semangat dia Bu untuk menggali sumber daya yang didapat ya. Oke, udah nggak kepanjangan ya. Apa yang Nanti firmanya biar